暗金色圆球，虽强大。Di Hada 7642, Altoga 3071, Rian Hartama 4548, Adik Prakoso, Noral Hakim 7831, Jody Rahma, Story MU, Big M 9257, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul si spesialis update tengah malam yang sering bikin kalian penasaran, sampai-sampai makan tak enak tidur tak nyenyak dan mandi pun tak basah, akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-209. Yang dimana pembahasan part 209 ini, Hong akan ditemui oleh seorang yang berpengaruh di wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang ingin mengangkatnya sebagai murid. Sementara Luo Feng, ia pun mulai dilirik oleh sebuah kekuatan besar yang berada di luar wilayah Kekaisaran Ganwu. Kira-kira kekuatan dari wilayah manakah itu? Yang jelas bukan dari wilayah Kekaisaran Konoha guys. Dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk sama-sama kita sebutkan passwordnya. 3, 2, 1, gaskan. Pada part sebelumnya sudah dikisahkan, saat dimana selesai menyaksikan pertempuran epik yang dilakukan oleh Luo Feng, tampak sang kaisar Gunung Naga Hitam yang mengatakan keinginannya pada Tuan Asuka, untuk mengajak Luo Feng bergabung dengan Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Namun sayang, setelah mendengar jawaban Tuan Asuka yang mengatakan, bahwa seorang pejuang jenius tingkat bintang yang telah memasuki gerbang asal muasal adalah jenius yang tidak terbantahkan, dan tidak bisa diambil alih oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Karena sejatinya, ada kekuatan besar lain yang akan melatih dan memfasilitasi para jenius seperti Luo Feng. Mendengar ucapan itu, sontak sang kaisar pun terkejut. Karena sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan Gunung Naga Hitam, ternyata masih ada rahasia yang tak ia ketahui. Kekuatan besar seperti apakah itu, dan mengapa aku sampai tidak mengetahuinya? Tanya sang kaisar. Mendengar ucapan itu, Tuan Asuka pun berkata, kekuatan itu adalah Kekaisaran Ganwu. Bukankah Yang Mulia sudah melihat sendiri, di seluruh alam semesta yang berada di wilayah Kekaisaran Ganwu, hanya ada satu nama dojo, yaitu Dojo Ganwu. Hal itu dikarenakan, pihak Kekaisaran Ganwu tidak mengizinkan organisasi ataupun keluarga besar mendirikan dojo lain di wilayah kekuasaannya. Karena alasan inilah, bahkan jika ada satu jenius seperti Luo Feng yang terlahir dari keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam, sang jenius itu tetap akan berakhir di tangan Kekaisaran Ganwu, dan pihak kita tidak berhak untuk membuat keluhan, ucap Tuan Asuka, lalu kembali berkata. Tapi tentu saja, karena Luo Feng berasal dari bidang bintang kita, maka apapun pencapaian yang ia dapatkan di Kekaisaran Ganwu, tetap akan memiliki manfaat bagi Kekaisaran kita, jadi tetaplah untuk membangun hubungan baik dengan Luo Feng, karena kita sendiri belum mengetahui, di masa mendatang akan menjadi seperti apa bocah yang satu ini. Namun aku yakin dengan bakatnya, jika dia terus bertahan hidup, pencapaian terendahnya adalah menjadi tuan sektor yang tak tertandingi, atau bahkan akan menjadi seorang pejuang abadi yang berkuasa melebihi Kekaisaran Ganwu, ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, sang kaisar pun terkejut, karena di seluruh wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam, hanya memiliki dua pejuang abadi, yang berasal dari dua tanah suci, yang bahkan pihak Kekaisaran sendiri, tidak berani untuk menyinggung dua tanah suci yang masih berada di wilayah kekuasaannya. Dalam novel dijelaskan, sejak 1 triliun tahun yang lalu, Kekaisaran Ganwu telah menetapkan sebuah aturan, yang dimana jika ada seorang jenius absolut di bidang bintang lain yang masih berada di wilayah Kekaisaran Ganwu, maka pemimpin dari bidang bintang itu harus menyerahkan jenius tersebut untuk dilatih dan dibimbing oleh negara semesta Ganwu. Dan alasan mengapa sang kaisar tidak mengetahui tentang hal ini, bukan karena sengaja disembunyikan, melainkan karena sejak peraturan itu dibuat,
Kaisar Gunung Naga Hitam telah mengalami banyak pergantian, yang dimana seiring terjadi pergantian pemimpin, membuat banyak informasi penting yang mulai tenggelam, dan tidak diketahui oleh Kaisar saat ini. Berbeda dengan Kaisar dari Kekaisaran Ganwu, yang sejak triliunan tahun yang lalu hanya memiliki satu Kaisar, yang tidak lain, pemimpin itu adalah pendiri Kekaisaran Ganwu itu sendiri, dan ini sangat membagongkan guys, karena untuk dapat hidup 100 tahun saja sudah sangat sulit, apalagi sampai triliunan tahun. Tapi jika dapat memiliki umur yang panjang seperti Kaisar Ganwu ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Silahkan jawab di kolom komentar. Di sisi lain di sebuah wilayah luas yang dipenuhi dengan gunung berapi, yang sesekali menyemburkan larva panas disertai bau belerang yang menyengat, terdapat sebuah istana kuno yang seluruh bagian dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran rumit, yang berdiri di atas puncak gunung yang menjulang tinggi mencapai awan. Yang mana di dalam istana tersebut, tampak seorang pria bermata merah menggunakan jubah panjang, yang duduk di sebuah singgasana, beserta 3 bawahannya, yang rata-rata dari mereka memancarkan gelombang energi yang seolah mengguncang bumi. Saat itu terdengar, salah satu dari 3 bawahan diketahui bernama Wote berkata, "Pemimpin dewa, meskipun masih berada di tingkat bintang, namun bocah bernama Luo Feng ini telah memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal-muasal. Aku rasa, dia adalah kandidat paling cocok untuk menjadi muridku," ucap Wote yang dibungkus baju besi berwarna emas, dengan riak energi kemasan yang terpancar dari tubuhnya, yang merupakan riak energi dari hukum asal-muasal emas, yang kekuatan dan tekanan dari riak energi itu sendiri, triliunan kali lebih kuat dari milik Luo Feng. Mendengar ucapan itu, si pria bermata merah yang dipanggil dengan sebutan pemimpin dewa pun berkata dengan suara serak namun terdengar lembut, "Wote saudaraku, aku tahu, saat ini kamu sedang putus asa karena tak kunjung menemukan murid. Namun jika bocah bernama Luo Feng yang kamu inginkan, maka itu akan sangat mustahil, karena jika dia tidak bodoh, maka ia akan menjatuhkan pilihannya pada negara semesta Ganwu ataupun perusahaan virtual alam semesta. Jadi berhentilah berpikir untuk menjadikan Luo Feng sebagai muridmu, karena jikapun kamu berhasil menjadikannya murid, maka sudah pasti akan terjadi konflik antara kita dan negara semesta Ganwu," ucap si pemimpin dewa. Mendengar ucapan itu, Wote pun menarik nafas dalam sembari berkata, "Masa hidupku sudah tak lama lagi, sedangkan murid-muridku, walaupun mereka dikatakan jenius dan memiliki bakat, namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil mempelajari teknik yang aku ciptakan, dan karena alasan inilah, aku sangat menginginkan bocah bernama Luo Feng ini untuk menjadi muridku. Karena aku yakin, dia dapat menguasai teknik yang aku ciptakan sebelum kematianku tiba, dan satu-satunya harapan terbesarku sebelum kematianku, aku dapat melihat seorang murid yang berhasil mempelajari teknik milikku ini," ucap Wote, membuat si pemimpin dewa dan kedua orang lainnya terdiam. Di sisi lain di Pulau Gunung Naga Hitam yang berada di ruang virtual, tepatnya di kediaman Luo Feng yang juga berada di ruang virtual, tampak Luo Feng yang tengah berkumpul dengan keluarga dan kedua anaknya. Saat itu, salah satu anak Luo Feng yang bernama Luo Hai berkata, "Ayah, setelah berhasil lolos dalam pertempuran arena, kau menjadi sangat terkenal dan menjadi idola semua orang di Pulau Gunung Naga Hitam," ucap Luo Hai, sembari melompat girang karena bangga dengan apa yang telah diraih oleh ayahnya. "Ya, sepertinya jika keluar nanti, ayah harus memakai topeng untuk penyamaran," ucap Luo Feng. Di sela itu Susin berkata, "Luo Feng, apakah kamu tidak merasa ada yang aneh? Karena saat pertama lolos dalam kompetisi eliminasi, ada begitu banyak utusan dari organisasi ataupun keluarga besar di alam semesta yang datang. Namun sekarang, setelah memenangkan pertempuran arena, tak ada satupun dari mereka yang datang untuk menemuimu," ucap Susin. "Ya benar, ini kelihatannya sedikit aneh," ucap Luo Feng, yang tiba-tiba terhenti saat seorang menyapanya. "Luo Feng, bagaimana kabarmu?" ucap suara yang terdengar sangat familiar bagi Luo Feng. Saat melihat orang tersebut, Luo Feng pun tampak kaget, karena ternyata, orang yang menyapanya adalah Ming Yu, yang saat itu datang bersama Jenderal Gunung Tiga Kapak, serta si Akitua Luo, yang merupakan salah satu dari 3 pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak. "Tuan Ming Yu, selamat datang," ucap Luo Feng, sembari membungkuk hormat. "Luo Feng, kenalkan, pria berjubah merah ini adalah Jiang Tianchen, jenderal dari organisasi Gunung Tiga Kapak," ucap Ming Yu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun membungkuk hormat sembari berkata, "Hormat saya jenderal." Lalu setelahnya, Ming Yu pun memperkenalkan si Akitua Luo,
namun dengan nada suara yang berbeda. Luo Feng, ini adalah Jenderal Kepala, yang merupakan satu dari 3 pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak, ucap Mingyu, diikuti Luo Feng yang membungkuk hormat, namun dengan banyak pertanyaan yang melintas di benaknya. Jenderal Kepala, pendiri Gunung Tiga Kapak, bukankah menurut informasi yang beredar di Kekaisaran, 2 pendiri utama dari organisasi Gunung Tiga Kapak adalah pejuang yang telah menerobos tingkat abadi, sedangkan yang satunya lagi telah menghilang. Sementara si Aki tua ini, dari apa yang kulihat, kekuatannya belum mencapai tingkat abadi, jadi siapa sebenarnya dia, gumam Luo Feng. Di sela gumamannya itu, tiba-tiba Mingyu berkata, Luo Feng, maksud kedatangan kami karena Jenderal Kepala ingin menemui Hong, jadi di manakah dia, ucap Mingyu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, oh tunggu sebentar, aku akan menghubunginya, ucap Luo Feng, yang dengan cepat menghubungi Hong, yang datang bersama Dewa Petir. Saat itu, Luo Feng, Dewa Petir, Mingyu dan Jiang Tianchen, tampak berdiri di luar rumah, sedangkan Hong dan si Aki tua Luo, melangkah memasuki rumah, seperti hendak mendiskusikan sesuatu. Saat itu, Dewa Petir yang rasa penasarannya sudah mencapai level akut, ia pun segera berbisik pada Luo Feng. Adik ketiga, ada hal apa hingga Jenderal Kepala Organisasi Gunung Tiga Kapak datang menemui saudara pertama, tanya Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengatakan, bahwa ia sama sekali tak mengetahui tentang hal itu. Di sela itu, Mingyu yang samar-samar mendengar percakapan tersebut, ia pun berkata, bahwa tujuan Jenderal Kepala menemui Hong adalah untuk mendiskusikan sesuatu yang bagus, ucap Mingyu, dan dilanjutkan oleh Jiang Tianchen yang berkata, mari berharap saudara kalian itu tidak mengecewakan Jenderal Kepala, ucap Jiang Tianchen dengan dingin. Dan tentu saja, kata-kata ini membuat Dewa Petir sakit kepala karena penasaran. Di sisi lain, Aki tua Luo menatap Hong dengan tersenyum dan menarik nafas panjang sembari berkata, tahukah kau, alasan aku datang menemuimu karena kita berdua memiliki kesamaan, namamu Hong dan aku Luo, sama-sama hanya memiliki satu suku kata. Kau mendapatkan domainmu saat masih berada di tingkat penjelajah bintang, aku pun sama. Dan jika kau bersedia menerimaku sebagai guru, aku akan mengajarimu tentang hukum asal cahaya dan waktu, yang merupakan 2 hukum asal yang masih tersembunyi di dalam domainmu, ucap si Aki tua Luo. Mendengar ucapan itu, Hong pun tampak terkejut, karena sebagai pemilik domain, dia sendiri tidak mengetahui, bahwa domain yang ia miliki, mengandung 2 hukum asal. Di sela itu Aki tua Luo kembali berkata, mungkin aku terlihat tua, tapi di antara jutaan penguasa sektor di kerajaan semesta Ganwu, meskipun aku bukanlah yang terkuat nomor 1, tapi aku berani mengatakan, kalau aku menduduki peringkat ketiga penguasa sektor terkuat di negara semesta Ganwu, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Bahkan, seorang pejuang abadi pun harus menunjukkan rasa hormat padaku, ucap si Aki tua Luo, yang kembali membuat Hong terkejut tanpa berani berkata. Di sela kebisuan Hong, si Aki tua Luo kembali berkata, bagaimana? Apakah kau bersedia untuk menerimaku sebagai guru? Namun jika kau bersedia, maka kau harus mengikutiku menjelajahi alam semesta selama lebih dari 20.000 tahun, karena sebelum kematianku tiba, aku ingin melihat banyak hal baru yang belum pernah aku lihat di alam semesta yang luas ini. Selain itu, walaupun batas waktu hidupku hanya tersisa 20.000 tahun, namun dalam perjalanan mengarungi alam semesta, aku pun akan tetap melakukan pelatihan tertutup agar dapat menerobos tingkat abadi. Bagaimana, apa kau setuju? Tanya si Aki tua Luo. Mendengar ucapan itu, Hong pun seketika mengerutkan keningnya sembari berkata, apa? Berkeliaran mengarungi alam semesta yang luas selama 20.000 tahun. Ya benar, sahut Aki tua Luo lalu kembali berkata, aku akan memberikan waktu 10 hari untuk berpikir, jadi pikirkanlah dengan baik, dan tidak perlu terburu-buru untuk memberikan jawaban, ucap si Aki tua Luo, lalu bergegas pergi. Singkat cerita, setelah perginya Mingyu beserta 2 pemimpin organisasi Gunung Tiga Kapak, Dewa Petir yang sudah tidak bisa menahan rasa penasaran pun segera menghampiri Hong dan bertanya. Kakak pertama, untuk apa si Aki tua tadi datang dan menemuimu, ucap Dewa Petir. Dia ingin menjadikanku sebagai murid, ucap Hong sambil tertawa, lalu kembali berkata. Di bumi, aku dianggap sebagai guru dan pelopor para pejuang, namun di alam semesta ini, aku malah dianggap sebagai seorang siswa. Kekuatan alam semesta memang tidak terukur dan Aki tua Luo memang layak untuk menjadi seorang guru.
Awalnya aku sudah bersiap untuk menjadi muridnya, namun kenapa? Apakah kau menolaknya? Ucap Luo Feng yang tampak kaget, karena sebelumnya, Babata telah memberitahukan semua informasi tentang si Aki tua Luo pada Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Hong pun mengangguk pelan sembari berkata, dia memberikan waktu 10 hari untuk berpikir, karena jika aku menjadi muridnya, maka aku harus mengikutinya meninggalkan bumi, ataupun meninggalkan medan bintang Gunung Naga Hitam, untuk mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun, dan alasan inilah yang menyebabkan keraguanku untuk menjadi muridnya, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Babata pun tampak geram, sembari menunjuk arah Hong lalu berkata, dasar idiot, itu adalah Luo, pendiri Gunung Tiga Kapak dan dijuluki sebagai Tuan Sektor Waktu. Selain itu, banyak dari para pejuang abadi di negara semesta Ganwu yang tidak berani untuk menyinggungnya, dan berusaha membina hubungan baik dengannya. Bahkan di antara para Tuan Sektor, Luo dianggap sebagai pembimbing dan sosok yang tak terbantahkan, dan kau malah menolaknya, dasar otak idiot bodoh, amuk Babata. Mendengar ucapan itu, sosok virtual berupa aki-aki tua milik Dewa Petir pun tertawa dan melototi Babata sembari berkata, apa? Si orang tua tadi menyebut dirinya sebagai Tuan Sektor Waktu, sungguh nama yang fantastik, dan hanya bocah sepertimu lah yang mempercayai ucapan orang tua yang sudah bau tanah yang menyebut dirinya sebagai Tuan Sektor Waktu. Mendengar ucapan Tuan Wu, sontak Babata pun naik pitam dan berkata, orang tua cabul, sebelumnya kau telah terkurung di dalam dunia petir selama lebih dari 10 juta tahun dan tidak mengetahui informasi tentang sosok Luo, jadi kau tidak punya hak untuk mengucapkan semua omong kosongmu itu, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, sosok Tuan Wu pun berkata, anak nakal, apakah kau ingin menantangku? Melihat hal itu, Luo Feng dan Dewa Petir pun hanya bisa tersenyum sembari menggaruk kepala. Hah? Kedua sistem cerdas ini selalu saja bertengkar, ucap Luo Feng. Di sela itu Hong berkata, baiklah Babata, aku akan memikirkan saranmu ini, ucap Hong. Ya, lebih baik kau mendengar saranku daripada mengikuti orang tua cabul itu, ucap Babata, sembari melotot ke arah Tuan Wu. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu sejak kedatangan si Aki tua Luo. Saat itu, Luo Feng yang masih berada di kediamannya di ruang virtual, tiba-tiba didatangi oleh Tuan Asuka, yang datang bersama seorang pejuang abadi, yang dijuluki sebagai pemimpin Dewa Kunsalo, yang diutus langsung oleh pihak Kekaisaran Ganwu. Nah di sini sepertinya ada yang Bang Panjul lewatkan tentang Kunsalo, yang dimana Kunsalo ini gengs, adalah seorang pejuang abadi dengan sosok feminim, layaknya kumpulan skuad para pria bertulang lunak, dan sering melancarkan tipu dayanya. Yang dimana sebelumnya, ia pernah menipu pemimpin dewa yang berada di wilayah yang dipenuhi gunung berapi, dengan menjual peta rahasia palsu pada mereka, yang dimana karena peta palsu ini gengs, telah menyebabkan satu anggota penting dari wilayah yang dipenuhi gunung berapi, yang dipimpin oleh pemimpin dewa bernama Meng Huo, yang menyimpan dendam dan ingin membunuhnya. Namun karena Kunsalo adalah seorang pejuang abadi yang cukup berpengaruh dan mendapat perlindungan dari negara semesta Ganwu, menyebabkan Meng Huo menunda keinginannya, dan menunggu kesempatan untuk menghabisi Kunsalo, dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya, dan apa tujuan dari Kunsalo menemui Luo Feng, nantikan di pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 210, karena ini adalah ending yang cukup membagongkan tanpa adanya adegan wus-wus set dari part 209. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan alur cerita spoilernya, jangan lupa goyangkan jempol kalian, dan bagi yang belum subrek, langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan alur cerita lainnya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 夺舍金角巨兽之后，出。